Selain pelanggaran umum di pilkada seperti politik uang, tugas Bawaslu di situasi pandemi kini makin berat, yaitu mengawasi pelanggaran protokol kesehatan oleh para paslon yang berkampanye. Pelanggaran protokol kesehatan di saat pilkada tentu bukan persoalan enteng karena kesehatan dan nyawa menjadi taruhannya. Lalu bagaimana Bawaslu mengantisipasinya? Berikut dialog Syafenas Nasyar dengan Ketua Bawaslu Abahan. Pemirsa, sebanyak 270 wilayah di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Beberapa wilayah diantaranya masih berada di zona merah dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat. Di tengah keinginan masyarakat untuk menunda pilkada, pemerintah, DPR, KPU justru menginginkan pilkada untuk tetap dijalankan dengan alasan energi dan anggaran yang dikeluarkan sudah terlampau banyak. Dengan begitu, pilkada jalan terus, namun tentu dengan regulasi khusus. Berdasarkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, paslon dan tim ses memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Di antaranya, kampanye tatap muka kini wajib digelar di dalam ruangan dengan kapasitas maksimal 50 orang dan harus jaga jarak. Yang kedua, ketika kampanye tatap muka dilakukan, seluruhnya wajib mengenakan masker serta wajib memastikan adanya fasilitas cuci tangan serta cairan antiseptik. Yang ketiga, kini tak boleh lagi ada kegiatan yang mengundang kerumunan massa seperti bakti sosial, panen raya, ataupun bagi-bagi sembako. Dan yang terakhir, debat terbuka tetap dijalankan namun tanpa adanya pendukung, serta disiarkan secara tunda melalui lembaga penyiaran. Aturan telah ditetapkan, namun kenyataannya pada hari pertama kampanye pilkada digelar, masih banyak ditemukan di sejumlah daerah pelanggaran protokol kesehatan. Tentunya dengan adanya aturan protokol kesehatan ini, menjadi tugas berikut beban baru bagi Bawaslu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bawaslu terkait ini? Saya akan coba wawancara langsung Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Aban. Yuk. Assalamualaikum Pak Aban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk boleh ya Pak ya? Silakan. Tapi agak jaga jarak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Karena protokol kesehatan. Iya. Pak, ini ada hal-hal menarik Pak yang ingin saya tanyakan. Ini kan kemarin di hari pertama kampanye dijalankan, sudah ada 8 daerah yang melanggar protokol kesehatan. Ini apakah sosialisasi yang dilakukan Bawaslu sudah maksimal Pak? Terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan tahapan pilkada bahwa kampanye sudah dimulai sejak tanggal 26 September ya, sampai nanti pada tanggal 5 Desember. Ada kurang lebih waktu 71 hari ya. Mayoritas yang melanggar ini adalah pertama soal jumlah ya, kerumunan yang melebihi ketentuan di PKPU ya. Jadi kan bahwa ketentuan di PKPU itu menyebutkan maksimal pertemuan terbatas tatap muka itu 50 ya. Tapi ini kebanyakan melebihi gitu kan. Yang kedua adalah soal pemakaian masker ya. Kemudian soal jaga jarak ya. Pak, jika sekarang kampanye tatap muka berarti kan harus diminimalisir. Mungkin nantinya kampanye ini akan beralih ke media sosial. Apakah ada pengawasan Pak? Cyber kampanye mungkin? Jadi sesuai dengan PKPU yang dibuat KPU ini memang kegiatan banyak dilakukan dengan media daring atau virtual. Bawaslu tidak sendiri ya, kami sudah ada Memorandum of Action ya dengan Kominfo, kemudian dengan KPU, dan juga diikuti oleh beberapa platform yang ada di Indonesia. Ya, kami juga punya Sentra Gakumdu ya, dan juga punya koordinasi dengan unit cybernya di Mabes ya, dan tentu nanti di daerah-daerah. Jadi tentu kalau nantinya ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya
di dunia maya ini ya, tentu kami terapkan aturan-aturan hukumnya, apakah masuk kategori pelanggaran di Undang-Undang Pemilihan atau masuk di Undang-Undang ITE misalnya, maka tentu kalau Undang-Undang ITE menjadi kewenangan kepolisian untuk bisa langsung menindaklanjuti. Ini menarik sekali Pak, tapi untuk kita lanjutin obrolan kita, boleh kita sambil keliling Pak? Boleh ya? Kita pakai dulu Pak maskernya. Oke. Apa sanksi bagi paslon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Pak? Sanksi yang pertama ada sanksi administratif ya. Sanksi administratif ini bertahap ya. Pertama, Bawaslu punya kewenangan untuk memberikan peringatan kalau ada pelanggaran. Ya misalnya jumlahnya melebihi atau ada peserta yang nggak pakai masker, peringatan. Kalau peringatan kemudian diabaikan ya, maka Bawaslu bisa melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan itu dan atau membubarkan. Ya tentu berkoordinasi dengan aparat keamanan, kepolisian, ada TNI, ada Satgas, dan ada di daerah kabupaten kota kan ada Satpol PP bersama-sama untuk membubarkan itu. Yang berikutnya adalah sanksi administratif, bisa juga nantinya dikenai pengurangan jatah hari kampanye. Jatah hari kampanye dikurangi. Di PKPU disebutkan dikurangi 3 hari ya dari kegiatan kampanye yang dia lakukan ya. Sanksi lain juga bisa diterapkan sanksi pidana. Ya. Tapi pidananya bukan pidana pemilihan ya, tetapi pidana umum ya. Ini kewenangan polisi. Nah, berbicara tentang money politik Pak. Kondisi saat ini sedang rawan nih, masyarakat banyak yang mungkin kesulitan dana dan segala macam, dan itu bisa dijadikan peluang paslon ataupun partai. Bagaimana Bapak mengantisipasi ini dan money politik seperti apa yang sudah diprediksikan? Jadi ketika pelaksanaan tahapan di tengah pandemi ini memang ada korelasi ya, sisi kondisi keuangan yang sedang terpuruk, kemudian ada orang yang ingin mencari kemenangan dan sebagainya. Tetapi di undang-undang ini jelas dilarang, tidak boleh melakukan politik uang ini ya. Potensi-potensi money politik uang bisa berubah. Yang sering terjadi adalah soal sembako dan sebagainya. Karena bagi kami melihat bahwa politik uang, politik transaksional ini adalah akar dari masalah korupsi. Ya, korupsi ini bisa dimulai dari persoalan ini. Kalau dimulai dari pilkada yang transnasional, maka tentu ketika jadi kepala daerah yang dipikir ya tadi cara bagaimana mengembalikan modalnya, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana caranya ke depan kalau masih satu periode bisa mengumpulkan modal untuk bisa nyalon kembali. Ya, akhirnya kemudian tidak bisa berpikir untuk kemajuan rakyatnya. Nah, apakah masyarakat rakyat ini di daerah yang bersangkutan mau digadaikan masa depan 5 tahun hanya money politik ya katakanlah 50.000, 100.000 atau 500.000 atau 1 juta. Apalagi sanksi di dalam undang-undang pemilihan sanksinya tegas, sanksi pidananya. Dua belah pihak sama-sama kena hukuman. Dua belah pihak berarti baik penerima dan pemberi maupun penerima bisa kena hukuman pidana. Dan di samping sanksi pidana bagi pasangan calon ya, kalau dia terbukti melakukan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif ya, dan ini nanti pembuktian terbukti, maka tanpa melalui proses pidana Bawaslu bisa memberikan hukuman diskualifikasi ya. Dan masyarakat juga harus berani mengatakan no money politik. No money politik, tolak money politik. Baik, terima kasih banyak Pak Aban. Saya doakan semoga pilkada kali ini bisa berjalan sukses. Jika gelaran pilkada tak bisa ditunda, maka peran lembaga pengawas pilkada menjadi yang utama. Peraturan sudah dibuat, percuma saja jika tidak diawasi secara ketat. Lembaga pengawas pemilu, Bawaslu, menjadi harapan masyarakat agar proses demokrasi ini bisa berjalan aman sesuai dengan tahapan. Karena gelaran pilkada tidak seharusnya membuat upaya kita memerangi COVID-19 menjadi sia-sia. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Nanda Sinaga, Alfian, dan Sutrisno, iNews melaporkan.